Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang matriks. Yang pertama, matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada sebuah matriks yang gambarnya atau bentuknya merupakan berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ada bilangan 2, 1, 0 ini diapit oleh tanda kurung biasa. Nah, matriks itu juga bisa diapit oleh tanda kurung siku, seperti contoh yang kedua. Nah, di dalam kurung biasa dan kurung siku ini terdapat bilangan-bilangan yang mereka disebut dengan elemen matriks atau disebut dengan entry. Jadi, bilangan 2, 1, 0, 4, negatif 2, 7, dan seterusnya yang diapit oleh tanda kurung disebut dengan elemen atau entry. Nah, di dalam pengertian matriks ada baris dan kolom. Nah, ini kan disusun oleh baris dan kolom. Kita akan klasifikasikan di mana yang namanya baris adalah ini, yang bentuknya horizontal atau mendatar. Ini disebut dengan baris. Nah, yang kedua adalah istilah kolom. Kolom adalah yang bentuknya vertikal atau tegak. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ingat ya, matriks itu disusun oleh baris yang mendatar, kemudian kolom yang tegak. Kemudian yang kedua adalah notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Huruf kapital berarti huruf besar ya. Jika A adalah sebuah matriks, A, I, J, ingat A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, A ini adalah matriksnya, I adalah barisnya, sedangkan J adalah kolom. Jadi penulisannya adalah baris dulu, baru kolom. Nah, sekarang perhatikan contoh untuk matriks A berikut. Di sini ada disediakan matriks A. Pertanyaannya, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Maka penulisannya adalah A23. Jangan bentuknya A23, tapi disebutkan satu per satu. Berarti A23. Matriks A, baris kedua, kolom ketiga. Sekarang kita lihat ke bentuk matriksnya. Baris kedua, berarti yang 0, 3, dan negatif 8. Baris 2, kolom ketiga, berarti kolom yang tegak terakhir sendiri. Baris kedua, kolom ketiga, berarti angkanya adalah negatif 8. Berarti A23 nilainya adalah negatif 8. Sekarang yang kedua, elemen pada baris ketiga kolom ke-1, nulisnya adalah A31. Baris ketiga kolom ke-1, berarti baris yang paling bawah, kolom yang paling depan. Berarti angkanya berapa? Angkanya 9. Itu untuk notasi matriks. Berikutnya ada ordo matriks. Perhatikan penjelasan ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Berarti dengan kata lain, ordo matriks disebut dengan ukuran dari matriks tersebut. M kali N, M-nya adalah baris, kemudian N-nya adalah kolom. Sekarang kita lihat contoh yang ada di bawah ini. Misalnya di sini disediakan matriks A. Nah, di sini ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah baris 2, ada 2 baris dan ada 3 kolom. Berarti nulisnya adalah A2 kali 3. Ini namanya ukuran dari matriks A. Sekarang coba perhatikan contoh yang kedua. Ingat ya, yang depan adalah baris, yang belakang adalah kolom. Nah, kalau matriks B seperti ini, barisnya ada berapa? 1, kemudian bawahnya baris kedua,
bawahnya ada baris ketiga, sedangkan kolomnya ada 1. Berarti ordo matriks B adalah 3 kali 1. Itu ya. Lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, perhatikan yang pertama kita akan membahas jenis-jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Karena di sini adalah berdasarkan banyak baris dan kolom, maka yang pertama akan kita bahas namanya adalah matriks baris. Nah, ini matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi kolomnya bebas, mau 2, 3, 4, 5 terserah. Yang penting barisnya hanya ada 1. Contoh matriks A. Ini hanya ada 1 baris ya, tapi kolomnya ada 3. Nah, sekarang yang B. Di sini barisnya hanya ada 1, tapi kolomnya 2. Nah, contoh yang seperti ini dinamakan dengan matriks baris. Jadi bebas kolomnya berapa, yang penting barisnya hanya ada 1. Yang kedua, matriks kolom, berarti sebaliknya, yaitu matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Kolomnya hanya 1, barisnya bebas. Nah, ini kolomnya ada 1 ya, barisnya ada 3. Nah, kemudian contoh lagi yang lain. Ini ada 1 kolom, tapi barisnya ada 2. Kemudian yang ketiga adalah matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Perhatikan contohnya. Di sini ada matriks A, di sini ada barisnya ada berapa? 2, sedangkan kolomnya ada 3. Kemudian yang B, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini jumlah baris dan kolom berbeda, berarti dia dinamakan dengan matriks persegi panjang. Nah, yang terakhir adalah matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Matriks A barisnya 3, kolomnya ada 3. Ingat ya, ini sama, bentuknya sama, jadi dia membentuk persegi. Contoh yang lain adalah matriks B. Ini juga sama, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, maka dia disebut dengan matriks persegi. Nah, next berikutnya. Nah, transpose matriks adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, perhatikan contoh yang pertama, matriks A begitu. Sekarang kita akan mentransposkan matriks A, ditulis sebagai A transpose, T-nya sebagai bilangan berpangkat ya di atas. Nah, di sini adalah menukar elemen baris dengan elemen kolom. Jadi, baris pada matriks A ini, elemen pada baris A kita jadikan kolom. 1, 2, 3 yang tadinya horizontal merupakan baris, kita buat menjadi kolom. Nah, sedangkan yang berikutnya ada baris 3, 4, 5. Ini baris kedua, kita jadikan menjadi kolom kedua. Nah, yang terakhir baris ketiga kita akan rubah jadi kolom ketiga. Seperti dibalik gitu ya. Yang tadinya baris jadi kolom. Ini namanya transpose matriks. Nah, kalau yang baris jadi kolom, kemudian yang contoh berikutnya. Contoh yang kedua, di sini ada barisnya 214, 145 dan 453. Kita akan mentransposkan. Berarti kalimatnya adalah A transpose. 214 kita akan rubah menjadi kolom. Nah, yang tadinya horizontal jadi vertikal. Baris 145 jadi kolom kedua 145. Baris ketiga kita akan ganti menjadi kolom ketiga. Berarti dituliskan di sini ada 4, 5 dan 3. Mudah sekali ya. Dibalik saja kuncinya. Yang tadinya baris jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, sangat mudah. Ini adalah transpose matriks. Nah, sekarang kita lihat hasil dari matriks A dengan matriks transposnya atau A sama dengan A transpose itu kan hasilnya sama. Maka matriks A disebut dengan matriks simetris karena hasil dari A sama dengan A transpose.
Nah, materi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Silakan ditulis dan dikumpulkan catatannya dalam Japri WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.